Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kandungan dalam seluruh kitab-kitab Allah diturunkan, semuanya ada di dalam Al-Quran, dan seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Dan semua yang ada dalam Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrohmanirrohim. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, setiap kandungan yang ada dalam Bismillahirrohmanirrohim ada di dalam huruf ba, dan setiap yang terkandung di dalam huruf ba ada di dalam titik yang berada di bawah ba. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas rahasia titik ba dalam basmalah. Sebagian para arifin menegaskan dalam perspektif orang yang ma'rifat kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu kedudukannya sama dengan kun dari Allah. Perlu diketahui bahwa pembahasan mengenai Bismillahirrahmanirrahim banyak ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gramatikal, nahwu dan saraf, ataupun segi bahasa etimologis. Di samping tinjauan dari materi huruf, bentuk, karakteristik, kedudukannya, susunannya, serta keistimewaannya atas huruf-huruf lainnya yang ada dalam surat pembukaan Al-Quran, kristalisasi dan spesifikasi huruf-huruf yang ada dalam huruf ba, manfaat dan rahasianya. Tujuan kami bukan mengupas semua itu, tetapi lebih pada esensi atau hakikat makna terdalam yang relevan dengan segala hal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasannya akan saling berhubungan satu sama lainnya, karena seluruh tujuannya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memang berada di gerbangnya, dan setiap ada limpahan baru di dalam jiwa, maka Ar-Ruhul Amin turun di dalam kalbunya kertas. Ketahuilah bahwa titik yang berada di bawah huruf ba adalah awal mula setiap surat dalam kitab Allah Ta'ala, sebab huruf itu sendiri tersusun dari titik, dan sudah semestinya setiap surat ada huruf yang menjadi awalannya, sedangkan setiap huruf itu ada titik yang menjadi awalannya huruf. Karena itu menjadi keniscayaan bahwa titik itu sendiri adalah awal dan pada setiap surat dan kitab Allah Ta'ala. Kerangka hubungan antara huruf ba dengan titiknya akan dijelaskan berikut nanti, bahwa ba dalam setiap surat itu sendiri sebagai keharusan adanya dalam basmalah bagi setiap surat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, huruf ba itu sendiri mengawali ayat dalam surat tersebut. Karena itu, dalam konteks inilah setiap surat dalam Al-Quran mestinya diawali dengan ba, sebagaimana dalam hadis di atas bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah, tersimpul lagi di dalam basmalah, dan tersimpul lagi dalam huruf ba, akhirnya pada titik. Hal yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh yang ada secara paripurna, sama sekali tidak terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Titik sendiri merupakan syarat-syarat zat Allah Ta'ala yang tersembunyi di balik khasananya ketika dalam penampakannya terhadap makhluknya. Andai titik itu tidak tampak dan tidak layak lagi bagi Anda untuk dibaca selamanya, mengingat kediaman dan kesuciannya dari segala batasan, dari satu makhraj ke makhraj yang lainnya, sebab ia adalah jiwa dan seluruh huruf yang keluar dari seluruh tempat keluarnya huruf, maka camkanlah dengan adanya batin dan gaibnya sifat ahadiyah. Misalnya, Anda membaca titik menurut persekutuan seperti huruf ta dengan 2 titik, lalu Anda menambahkan 1 titik lagi menjadi huruf sa, maka yang Anda baca tidak lain kecuali titik itu sendiri, sebab ta bertitik 2 dan sa bertitik 3.
tidak terbaca karena bentuknya satu, yang tidak terbaca kecuali titiknya belaka. Seandainya Anda membaca di dalam diri titik itu, niscaya bentuk masing-masing berbeda dengan lainnya. Karena itu, dengan titik itulah masing-masing dibedakan, sehingga setiap huruf sebenarnya tidak terbaca kecuali titiknya saja. Hal yang sama dalam perspektif makhluk, bahwa makhluk itu tidak dikenal kecuali Allah. Bahwa Anda mengenalnya dari makhluk, sesungguhnya Anda mengenalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja titik pada sebagian huruf lebih jelas satu sama lainnya, sehingga sebagian menambah yang lainnya untuk menyempurnakannya. Seperti dalam huruf-huruf yang bertitik, kelengkapannya pada titik tersebut ada sebagian yang tampak pada kenyataan sebagai huruf alif dan huruf-huruf tanpa titik. Karena huruf tersebut juga tersusun dari titik-titik, oleh sebab itulah alif lebih mulia dibandingkan ba, karena titiknya justru menampakkan diri dalam wujudnya. Sementara dalam ba itu sendiri tidak tampak titik berdiri sendiri. Titik di dalam huruf ba tidak akan tampak kecuali dalam rangka kelengkapannya menurut perspektif penyatuan. Karena titik suatu huruf merupakan kesempurnaan huruf itu sendiri dan dengan sendirinya menyatu dengan huruf tersebut. Sementara penyatuan itu sendiri mengindikasinya adanya faktor lain, yaitu faktor yang memisahkan antara huruf dengan titiknya. Huruf alif itu sendiri posisinya menempati posisi tunggal dengan sendirinya dalam setiap huruf. Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa ba itu adalah alif yang didatarkan, sedang jim misalnya adalah alif dibengkokkan dua ujungnya. Dal adalah alif yang ditekuk tengahnya. Sedangkan alif dalam kedudukan titik sebagai penyusun struktur setiap huruf, ibarat masing-masing huruf tersusun dari titik. Sementara titik bagi setiap huruf ibarat nukleus yang terhamparan. Huruf itu sendiri seperti tubuh terstruktur. Kedudukan alif dengan kerangkanya seperti kedudukan titik. Lalu huruf-huruf itu tersusun dari alif, sebagaimana kita sebutkan bahwa ba adalah alif yang didatarkan. Demikian pula hakikat Muhammadiyah merupakan inti di mana seluruh jagat raya ini diciptakan dari hakikat Muhammadiyah itu, sebagaimana hadis riwayat Jabir yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh Nabi Muhammad SAW dari zatnya dan menciptakannya seluruh alam dari ruh Muhammad SAW. Sedangkan Muhammad SAW adalah sifat zahirnya Allah dalam makhluk melalui namanya dengan wahana penampakan ilahiyah. Anda masih ingat ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan dengan jasadnya ke arsy yang merupakan singgasana Ar-Rahman. Sedangkan huruf alif, walaupun huruf-huruf lain yang tanpa titik sepadan dengannya, dan alif merupakan manifestasi titik yang tampak di dalamnya. Dengan substansinya, alif memiliki nilai tambah dibanding yang lainnya. Sebab yang tertera setelah titik tidak lain kecuali berada satu derajat. Karena dua titik manakala disusun dua bentuk alif, maka alif menjadi sesuatu yang memanjang, karena dimensi itu tersendiri dari tiga, panjang, lebar, dan kedalaman. Sedangkan huruf-huruf lainnya menyatu di dalam alif, seperti huruf jim. Pada kepala huruf jim ada yang memanjang, lalu pada pangkalnya juga memanjang, tengahnya juga memanjang. Pada huruf kaf misalnya, ujungnya memanjang, tengahnya juga memanjang, namun pada pangkalnya yang pertama lebar. Masing-masing ada tiga dimensi. Setiap huruf selain alif memiliki dua atau tiga jangkauan yang membentang, sementara alif sendiri lebih mendekati titik, sedangkan titik tidak punya bentangan hubungan alif. Di antaranya huruf yang tidak bertitik, ibarat hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan para pewarisnya yang paripurna. Karenanya alif mendahului semua huruf. Di antara huruf-huruf itu ada yang punya titik di atasnya, ada pula yang punya titik di bawahnya. Yang pertama, titik di atas
menempati pada posisi aku tidak melihat sesuatu sebelumnya kecuali melihat Allah di sana. Di antara huruf itu ada yang mempunyai titik di tengah, seperti titik putih dalam lubang huruf mim dan waw serta sejenisnya. Maka posisinya pada tahap aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah di dalamnya. Karenanya titik itu berlubang, sebab dalam lubang itu tampak sesuatu selain titik itu sendiri. Lingkarannya kepada kepala mim menempati tahap aku tidak melihat sesuatu, sementara titik putih menempati kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Alif menempati posisi sesungguhnya orang-orang yang berbaik kepadamu, sesungguhnya mereka itu berbaik kepada Allah. Kalimat sesungguhnya menempati posisi arti tidak dengan uraian sesungguhnya orang-orang berbaik kepadamu, tidaklah berbaik kepadamu, tidaklah berbaik kepadamu kecuali berbaik kepada Allah. Dimaklumi bahwa Nabi Muhammad SAW dibaiat, lalu dia bersyahadat kepada Allah pada dirinya sendiri. Sesungguhnya tidaklah dia itu berbaiat kecuali berbaiat kepada Allah. Artinya kamu sebenarnya tidak berbaiat kepada Muhammad SAW, tetapi hakikatnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti sebenarnya dalam khalifah tersebut. Menurut Ibnu Arabi dalam kitab tafsir tasawufnya, Tafsirul Quranil Karim menegaskan bahwa dengan menyebut asma Allah berarti asma-asma Allah Ta'ala diproyeksikan yang menunjukkan keistimewaannya yang berada di atas sifat-sifat dan zat Allah Ta'ala. Sedangkan wujud asma itu sendiri menunjukkan arahnya, sementara kenyataan asma itu menunjukkan ketunggalannya. Allah itu sendiri merupakan nama bagi zat ismu zat ketuhanan. Dari segi kemutlakan nama itu sendiri, bukan dari konotasi atau pengertian penyifatan bagi sifat-sifatnya. Begitu pula bukan bagi pengertian tidak membuat penyifatan. Ar-Rahman adalah predikat yang melimpah terhadap wujud dan keparipurnaan secara universal menurut relevansi hikmah dan relevan dengan penerimaan di permulaan pertama. Ar-Rahim adalah yang melimpah bagi keparipurnaan maknawi yang ditentukan bagi manusia jika dilihat dari segi pangkal akhirnya. Karena itu sering disebutkan wahai yang maha rahman bagi dunia dan akhirat dan maha rahim bagi akhirat. Artinya adalah proyeksi kemanusiaan yang sempurna dan rahmat menyeluruh bagi secara umum maupun khusus yang merupakan manifestasi dari zat ilahi. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diberi anugerah globalitas kalam dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak menuju paripurna akhlak." Karena kalimat-kalimat merupakan hakikat-hakikat wujud dan kenyataannya, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai kalimah dari Allah, sedangkan keparipurnaan akhlak adalah predikat dan keistimewaannya. Predikat itulah yang menjadi sumber perbuatan-perbuatan yang terkristal dalam jagat kemanusiaan. Memahaminya sangat halus. Di sanalah para nabi alaihissalam meletakkan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan tirai struktur wujud. Kenyataan ini bisa ditemukan dalam periode Nabi Isa alaihissalam, periode Amil Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan sebagian masa sahabat yang secara keseluruhannya menunjukkan kenyataan tersebut. Disebutkan bahwa wujud ini muncul dari huruf ba dari basmalah, karena ba tersebut mengiringi huruf alif yang tersembunyi yang sesungguhnya adalah zat Allah. Di sini ada indikasi terhadap akal pertama yang merupakan makhluk awal dari ciptaan Allah yang disebutkan melalui firman-Nya, "Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih kucintai dan lebih kumuliakan ketimbang darimu, dan denganmu aku memberi, denganmu aku mengambil, denganmu aku memberi pahala, dan denganmu aku menyiksa."
Huruf-huruf yang terucapkan dalam basmalah ada 18 huruf, sedangkan yang tertera dalam tulisan berjumlah 19 huruf. Apabila kalimat-kalimat menjadi terpisah, maka jumlah huruf yang terpisah menjadi 22. 18 huruf mengisyaratkan adanya alam-alam yang dikonotasikannya dengan jumlahnya 18.000 alam, karena huruf alif merupakan hitungan sempurna yang membuat seluruh struktur jumlah. Alif merupakan induk dari seluruh strata yang tidak lagi ada hitungan setelah alif. Karena itu dimengerti sebagai induk dari segala induk alam yang disebut sebagai alam Jabarut, alam Malakut, Arsy, Kursi, 7 langit, dan 4 anasir, serta 3 kelahiran yang masing-masing terpisah dalam bagian-bagian tersendiri. Sedangkan makna 19 menunjukkan penyertaan alam kemanusiaan, walaupun masuk kategori alam hewani, namun alam insani itu menurut konotasi kemuliaan dari universitasnya atas seluruh alam dalam bingkai wujud. Ada alam lain yang merupakan pelengkap terhadap 22 huruf ketika dipisah-pisah, merupakan petunjuk pada alam ilahi yang hak menurut pengertian zat, sifat, dan af'alnya, yaitu 3 alam ketika dipisah-pisah dan 1 alam ketika dinilai dari hakikatnya. Sementara 3 huruf yang tertulis menunjukkan adanya manifestasi alam-alam tersebut pada tempat penampilannya yang bersifat agung dan manusiawi. Dan dalam rangka menutupi alam ilahi, ketika Rasulullah SAW ditanyai soal alif yang melekat pada ba, dari mana hilangnya alif, maka Rasulullah SAW menjawab, dicuri oleh setan. Diharuskannya memanjangkan huruf ba-nya, Bismillah, pada penulisannya sebagai ganti dari alifnya, menunjukkan penyembunyiannya, ketuhanannya, predikat ketuhanan dalam gambaran rahmat yang tersebar. Sedangkan penampakannya dalam potret manusia tak akan bisa dikenal kecuali oleh ahlinya. Karenanya dalam hadis disebutkan manusia diciptakan menurut gambarannya. Zat sendiri tersembunyikan oleh sifat, dan sifat tersembunyikan oleh af'al, af'al tersembunyikan oleh jagat-jagat dan makhluk. Oleh sebab itu, siapapun yang meraih tajallinya af'al Allah dengan sirnanya tirai jagat raya, maka ia akan tawakal. Sedangkan siapa yang meraih tajallinya sifat dengan sirnanya tirai af'al, ia akan rida dan pasrah. Dan siapa yang meraih tajallinya zat dengan terbukanya tirai sifat, ia akan fana dalam kesatuan, maka ia pun akan meraih penyatuan mutlak. Ia berbuat tapi tidak berbuat, ia membaca tapi tidak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhidnya af'al mendahului tauhidnya sifat, dan ia berada di atas tauhidnya zat. Dalam trilogi inilah Nabi SAW bermunajat dalam sujudnya, Tuhan, aku berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu, aku berlindung dengan ridhomu dari amarah dendammu, aku berlindung denganmu dari dirimu. Demikian sahabat, rahasia titik ba dalam basmalah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa lebih mengenal lagi siapa Tuhan kita dan siapa diri kita. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.